Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Amr Salimis channel Toku Chase. Kali ini kita akan reaction lagi Avatar Sentai. Kok Avatar Sentai? Aduh, lupa belum move on. Oh, sama Sentai King Ohja. Kita masuk ke episode ketiga. Kemarin udah diperkenalkan tentang Sentai birunya. Kali ini mungkin kita akan diperkenalkan, kalau dari preview episodenya sih kayaknya ini Sentai kuningnya ya. Dan mungkin emang kayak gitu konsepnya, mau diperkenalkan satu-satu. Mungkin nanti kita dibawa ke kerajaan tiap masing-masing warna Sentai, mungkin kayak gitu. Tapi akhirnya kita kebikin lagi nih episode ketiganya ya. Walaupun sebenarnya episode keempatnya udah muncul telat mulu, jadi ya semoga bisa kekejar lah, semoga sebelum UTS deh gue ya. Tapi tentu saja kita akan nonton seperti biasa setelah opening berikut ini. Oke, sejujurnya ya, kalau mau ngomongin tentang penceritaan, gue lebih suka episode pertama karena lebih padat dan lebih berisi aja gitu, lebih apa ya, lebih penuh gitu isi episodenya gitu. Nggak ada kayak cuman untuk komedi-komedi aja gitu. Yang komedinya pun ada penceritaannya gitu. Kalau untuk yang kemarin episode kedua kayaknya masih dipenuhi oleh unsur-unsur komedi aja gitu untuk memenuhi ceritanya. Semoga yang episode ketiga ini lebih menarik lagi karakter Sentai kuningnya, karena ini adalah Sentai yang cewek wanita gitu. Kita akan coba ya nonton. Nanti mungkin kita akan banyak ngobrolnya setelahnya aja ya. Gue penasaran nih, gue akan nonton aja dulu ya episode ketiga ya. Awesome Sentai King Ohja episode ketiga. Oke, Gira katanya jadi buronan nasional internasional. Kemudian diculik sama Sentai biru kita dari Enkosopa. Siapa yang namanya? Gue baru Yanma. Ya, Sentai birunya Yanma. Gue baru nggak terlalu hafal semuanya ya nama-namanya. Baru Gira, Yanma. Ya, mereka berdua akhirnya diculik lagi oleh si Sentai kuning, dibawa ke kerajaan Sentai kuning kayaknya ya. Atau nanti mungkin mereka bertiga akan diculik lagi sama Sentai keempat, dan berempat diculik lagi sama Sentai kelima, mungkin kayak gitu ya. Wow, di mana ya? Ternyata di Jepang ada tempat-tempat kayak gini juga ya. Kalau emang di Jepang ya. Tapi Jepang emang bagus-bagus sih. Walaupun kalau masalah pantai sih kayaknya masih bagusan di Indonesia ya. Masih banyak daerah-daerah Indonesia yang bagus pantainya. Lebih bagus gitu. Oke. By the way, ini serangga apa ya? Kalau ada yang tahu coba komen, ini gue nggak familiar nih. Kalau si biru kan capung kelihatan. Wow. Halo. Ini adalah Sentai wanita kita yang akan menemani kita 1 tahun ke depan, pengganti Mbah Haruka ya, dari Dawn Brothers. Oke, Isabana nama kerajaannya. Katanya kerajaan yang cantik. Mungkin itu tema utama kerajaan ini, yang mungkin cantik, kira-kira berkelap-kelip gitu. Oh, kecantikan. Kalau dia kan kerajaan yang teknologi gitu ya, dilewatin. Kasihan banget. Yeay, ketangkep. Waduh, anjir. Ada kerajaan kayak gini sih, buset ya kalau di dunia nyata ada yang kayak gitu. Opening kah? Oh, openingnya. Gue kira nggak ada opening ya kemarin, episode kedua kan. Biasanya episode kedua, ternyata episode ketiga. Gue suka permainan warnanya. Rasionya dipotong atas bawahnya lagi, kayak bener-bener film banget ya. Oke, mau masuk ref nih kayaknya. Oke. Bagus sih menurut gue, bagus. Termasuk lagu-lagu yang emang apa ya, keren dan enak aja, bukan yang buat joget gitu, bukan yang buat ngedance. Kalau Dawn Brothers kan kemarin enak juga, tapi lebih enak ke yang enak dipakai joget gitu, karena ada dance-nya kan kalau Dawn Brothers. By the way, ini gue tag siang-siang nih, jam 1-an gitu. Kenapa banyak ayam ya? Buset, ayam berkokok mulu. Gue kira pagi doang ayam. Ya, percaya kita percaya.
Diancam kok malah. Sama mbak, saya juga gak ngerti itu orang ngomong apa kali. Apaan itu? Oh, makanan rainbow apa tadi namanya? Kuagon. Oke, ada penjahatnya. Kita belum benar-benar ceritakan banyak ya tentang penjahatnya. Wow, tuh jahat banget ya. Ini berarti kita ada dualisme penjahatnya ya. Nggak cuma penjahat yang monster-monster ini, tapi si Lackless juga nih yang raja dari kerajaan merah juga kayaknya jahat-jahat juga nih. Setidaknya ada menarik ya. Jadi nggak cuman satu doang gitu penjahatnya. Belum tentu endingnya bakal jahat juga si Lackless, masih bisa ditwist kemanapun. Cuman kita lihat aja. Parah banget, otoriter ini ratunya. Iya juga sih, yang penting good looking. Kalau orang cantik mah diturutin mulu ya. Apa coba ini si biru satu itu? Bucin amat. Nggak ada harga dirinya sebagai presiden raja. Buset, enak banget ya ngancur-ngancurin rumah orang. Lackless. Oh, ternyata sepertinya. Apakah ada kaitannya dengan si monster dan si Lackless ini? Atau siapa tadi sebenarnya? Buset. Standar kesopanan kan beda-beda ya. Kalau ternyata di negerinya dia kayak gitu cara makannya, ya. Oh, sepertinya dia terdidik, tahu table manner ya. Rainbow Jurira apaan? Iya, jangan-jangan Anda ngasal lagi. Makan sekali, buset. Mau nyari di mana? Alasan lu berubah-ubah mulu. Tiba-tiba alasannya jadi pengen nyuapin Rainbow Jurira ke anak-anak lagi. Gak jelas tuh orang. Gue mulai ngerasa sentai merah kita gak jelas guys. Waduh, siapa tuh? Kakashi tiba-tiba nongol. By the way, nanti aja deh. Apa nih? Tapi diambil uangnya. Oh ya, iyalah. Tidak boleh punya ego terlalu berlebihan. Harus bertahan hidup dulu. Oh. Nanti kita bahas ya. Karena belum tahu itu arahnya mau kemana tuh. Arc si bapak sama si anak itu. Kenapa dengan kakinya sebenarnya? Dia baru nyadar indahnya katanya. Orang udah dibilangin ini kerajaan keindahan kan, kecantikan. Gimana? 25 gimana? Oh, oke. Oh iya. Bisa juga sih. Karena emang Butler tuh biasanya emang udah tua-tua ya. Kayak Alfrednya Batman kan juga tua. Emang gak cocok kayaknya Butler kalau muda ya. Apalagi pelayan utama.
untuk kerajaan tipe yang kayak gini ya. Maksudnya kayak kerajaannya ini kan kayak arahnya ke Eropa gitu ya kerajaannya. Ternyata nggak sejahat itu kerajaan ini. Sebenarnya pasti dari kelima kerajaan nggak ada yang jahat sih, tebakan gue sih. Cuman kadang-kadang ya punya ego sendiri, punya ya kekurangannya sendiri gitu sebagai manusia gitu kan. Pasti ada keanehan-keanehannya kadang-kadang. Atau kadang-kadang orang lain yang salah paham tentang beberapa raja dan ratu ini gitu. Tuh, peduli kok si ratunya. Nah. Wow, ratu yang baik. Tapi si ratu juga emang, si cewek ini emang dari episode pertama kan emang nyelamatin si temennya si Gira itu kan, si cewek sama si bocah itu. Iya, betul. Bagus, moralnya bagus. Waduh. Agak sundere juga ya kan bilangnya. Memikirkan diriku sendiri. Padahal mungkin harusnya sih di antara kelimanya sebenarnya mikirin orang lain juga. Masa kita dapat 5 karakter utama yang jahat? Gak mungkin kan. Pasti baik-baik sebenarnya. Oke. Let's go. Berubahlah ratu. Itu apa nih? Ini serangga apa ya? Cangcorang atau gimana? Ini cangcorang gak nih? Kayaknya ya. Atau kalajengking. Scorpion kah? Masa sih? Widih. Let's go. Waduh. Widih. Anjay. Gua kira keseleo. Ternyata mendarat dengan sempurna. Kayak keseleo tadi kelihatannya. Oh, wah, apa? Jadi selama ini kau drama ya? Ternyata Anda ya bisa berdiri ternyata. Allah. Tawa-tawa mulu. Lama-lama gue jadi inget si Momotaro kan. Udah lu Taro. God, kenapa mekanya ngumpul semua gitu ya? Maksudnya 5 mekanya udah langsung berkumpul gitu. Padahal kan 2 anggota Sentai yang lain nggak ikut bertarung di adegan ini. Apa emang semua meka dikendaliin sama si Gira gitu? Kalau gitu OP banget ya si Gira. Tapi unik sih ini pakai konsep atau semacam gimmick menggerakkan Megazord mekanya itu dengan kabel bukan kabel ya, sistem penggarakan yang kayak lebih sistematis gitu. Ada kelihatan robotiknya. Ntar dulu. Itu apaan keong? Ngangguk lagi keong. Anjir itu mecha out of nowhere banget itu. Nggak ada ceritanya, nggak ada apa, tiba-tiba ngelewat anjir. Nggak itu aneh. Kenapa tiba-tiba ada mecha keong tiba-tiba jalan aja? Kayak binatang liar anjir. Mecha loh, mecha harusnya diceritain. Ini tuh siapa yang bikin gitu loh, robot-robot ini. Sentai-sentai zaman dulu aja ada tuh cerita-ceritanya mechanya dibikin satu siapa gitu. Dibuang keongnya, habis manis pah dibuang aja. Karena kan ada 2 tipe mecha ya, ada tipe mecha yang fantasi yang dimana itu karena mistis gitu, terbentuknya mistis gitu, ada semacam kekuatan tertentu gitu yang bikin mecha itu tercipta gitu. Ada juga kan yang sistem kayak robotik gitu, yang pasti ada yang bikin gitu, entah itu sebuah instansi atau orang gitu.
Kalau ini kan kayaknya robot gitu. Kayak misalnya Dekarenja aja. Dekarenja kan pasti dibikin gitu mekanya. Ada yang bikin, ada yang maksudnya ya instansi tersebut bikin mecha gitu. Sebuah robot besar gitu. Atau pakai bertarung gitu kan. Oke. Oh, ternyata dia kesini. Gua kira tadi dari jubahnya gua kira mirip-mirip sama si monsternya, ternyata ini si Sentai hitam ya kalau nggak salah. Wah, sepertinya yang Sentai hitam ini beraliansi dengan Lackless. Dia ngambil apa tadi ya? Ah, kamu kok udah bisa jalan? Nggak sesederhana itu sih, ini nggak realistis. Maksudnya ya kalau seandainya ada cerita ternyata dia emang apa ya, emang pura-pura atau karena psikologisnya bikin dia nggak bisa jalan gitu, makanya diceramahin gitu jadi bisa jalan, masuk akal gitu. Tapi kalau ternyata tidak ada reason di balik itu, tiba-tiba dia bisa jalan padahal tadinya nggak bisa jalan, itu kan aneh sebenarnya. Hmm. Iya ya, gue inget nih episode pertama yang ini nih. Kayaknya tadi gue bilang dia kan yang nyelamatin temennya si Gira itu. Wanita memang egois. Anda diserang SJW ya nanti, diserang feminis Anda. Hah? Dokter ternyata dia. Oh iya, tadi dia bilang sempat kecantikan dan kedokteran juga ya. Ntar dulu. Kabuto, oh berarti si Sentai hitam ini oh, dibawa ya sama. Oke. Jahat ya yang hitam ini, dasar kau. Demi rakyat aku tak akan apa tadi gue, demi rakyatku aku tak akan segan-segan untuk mengotori tanganku. Wow. Ya, ada memang tipe pemimpin yang kayak gitu juga. Itu di satu sisi kesannya keren, tapi sebenarnya nggak bisa kita benarkan ya. Cara yang salah nggak bisa dibenarkan, apapun alasannya gitu, nggak boleh. Betul. Tapi itu dia ya. Wah, episode ketiga. Sebenarnya gue lebih suka episode ketiga dibanding yang kedua. Ini lebih ngikutinya lebih menarik, ceritanya lebih padat gitu ya. Ada banyak yang di twist kesana kesini ya mengenai si Sentai kuningnya kita yang tadi awalnya sempat mengira ini Sentai kuning agak random gitu kan, tapi akhirnya terlihat bahwa dia memang ratu yang raja yang peduli gitu dengan rakyatnya gitu ya. Dan gak mungkin kan kelima Sentai, harusnya ya kelima Sentai yang, tapi mungkin si Sentai hitam nih kelihatannya kalau di preview episode akan di development kayak mirip-mirip si Sentai kuning gitu cara penceritaannya. Tapi mungkin tebakan gue sih si Sentai hitamnya pun pasti tetap baik sih orangnya, pasti sih dari kelimanya pasti akan baik lah tetap. Gue percaya sih nggak bakal gimana banget kalau Super Sentai ya. Gue percaya Super Sentai nggak bakalan bikin cerita yang gimana gitu. Maksudnya pasti dia ya kelima Sentai ini kayak tipe-tipe Super Sentai adalah orang yang terpilih gitu. Oleh karena itu kebaikannya lah yang membuat dia jadi terpilih sebagai Sentainya gitu kan. Walaupun sebenarnya ada beberapa hal yang tetap annoying ya. Di antaranya ini si Sentai biru kebab. Sentai biru ini bucin banget pak ya, gila nggak harusnya nggak segitunya dong. Kemudian yang tadi apa gue salah nangkep atau gimana ya, pokoknya yang si yang di kursi roda itu loh, kenapa dia tiba-tiba bisa berdiri? Gue kagetnya itu anjir, kenapa dia tiba-tiba bisa berdiri ya ampun. Tapi menurut gue ini oke sih, ini episode yang lebih oke dibanding episode ketiga. Tapi juga kalau dilihat-lihat episode 4 kayaknya lebih menarik untuk diikuti kayaknya. Dan ini setidaknya bikin harapan lebih naik lagi tentang Super Sentai kali ini. Karena memang yang gak bisa kita pungkiri adalah bahwa ini salah satu tema yang cukup baru gitu, yang membawa nuansa baru juga gitu. Dan tadi openingnya enak. Gue suka sih openingnya, lumayan apa ya, bagus gitu. Walaupun tidak bisa dipakai joget kayak Dom Brothers ya, tapi ya nggak semuanya harus joget-joget dong. Ya jangan template lah, ya harus ada
beda-bedanya juga setiap masa gitu. Dan tadi gue suka rasio openingnya atas bawahnya dipotong ya, jadi nggak full SD gitu. Sorry, bukan full, jadi nggak full rasio gitu yang satu landscape gitu kan, dipotong jadi lebih kayak film bioskop itu, jadi kayak kesannya sinematografinya memang diperhatikan dan pewarnaannya bagus Pak, emang bagus openingnya, pewarnaannya awal-awal tuh bagus. Gue suka penyajiannya gitu. Kayaknya kenapa openingnya baru muncul di episode 3, kan biasanya di episode 2 ya, walaupun episode pertama biasanya emang nggak ada gitu. Kalau Toku 1 ya nggak ada openingnya, biasanya episode kedua gitu. Tapi kayaknya kenapa di episode ketiga bukan episode kedua, mungkin karena episode kedua belum jadi kayak openingnya, karena tadi bagus sih, secara penyajian bagus gitu. Dan mungkin ketika episode kedua belum jadi Pak, kata kan sutradara mungkin nagih atau produser nagih, mungkin ini openingnya belum jadi Pak. Sorry Pak, ini kita masih proses Pak, ini kita masih grading warnanya Pak. Oh gitu ya. Ya udah deh, nanti episode ketiga aja. Tapi pastiin yang bagus gitu. Tapi ternyata emang bagus openingnya, lumayan lah. Yang kalau musik kan selera ya, musik kan nggak semuanya pasti akan suka. Tapi yang jelas sih tadi grading dan sinematografinya bagus ya untuk openingnya ya, gue suka sih. Jadi gue lebih puas lah untuk episode ketiga ini. Tadi openingnya oke, kemudian ceritanya lebih padat, dan gue nggak sabar lah untuk episode selanjutnya yang dimana sebenarnya udah tayang sebenarnya. Tapi kita lihat lah, apakah gue bisa langsung bikin kontennya atau enggak. Tapi tungguin aja lah, tungguin. Oleh karena itu subscribe. Ini channel subscribernya kagak naik Pak. Udah lama ini channel nggak naik subscribernya. Ayo, tolong kalian yang nonton tapi nggak nge-subscribe, tolong subscribe ya, biar ya algoritmanya naik lah gitu channel ini, biar direkomendasiin sama YouTube ke orang-orang yang suka nonton tokusatsu lainnya gitu ya, terutama Super Sentai gitu. Jadi ya tolong subscribe lah. Oke lah, udah ya segitu aja ya. Mungkin kalau kalian mau nambahin sesuatu di kolom komentar, mungkin detail-detail yang gua kelewat sudah pasti biasanya ada sih, karena gua kalau nonton sambil ngoceh ya, sebenarnya nggak terlalu efektif. Pasti setelah ini gua tonton lagi episode ketiganya tanpa direkam gitu kan, biar dapetin lagi feels nonton tanpa harus ngoceh gitu. Jadi kalau ada yang kelewat detailnya tolong komen aja, karena kadang-kadang gue udah nonton 2 kali pun kadang ada yang kelewat detailnya gitu, karena mata penonton selain gue gitu kadang-kadang jeli-jeli banget gitu, kadang-kadang nemuin detail-detail yang luar biasa gitu. Jadi komen aja di kolom komentar di bawah. Share ke teman-teman kalian penyuka tokusatsu, terutama Super Sentai, dan juga like video ini, subscribe channel ini, follow juga Instagram gue di @amar_salimas. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.